Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan memberikan kepada kalian tentang tutorial sistem imprest atau dana tetap. Tapi sebelum itu kalian harus mengetahui apa itu kas kecil. Kas kecil atau petty cash itu sejumlah dana yang dibentuk khusus untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan relatif kecil jumlahnya, dan digunakan untuk mendanai pengeluaran pimpinan yang jumlahnya relatif kecil, seperti entertain klien atau rekan kerja pimpinan, dana konsumsi untuk kepentingan rapat. Nah, tujuannya itu yang pertama menangani masalah perlengkapan perbekalan kantor, yang kedua menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis, meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal, dan yang keempat itu mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak. Nah, metode pengelolaan kas kecil sistem imprest itu adalah metode pembukuan kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Nah, ciri-cirinya itu bukti-bukti penggunaan dana kas kecil dikumpulkan oleh pengelola kas kecil, dan yang kedua itu pengisian dana kas kecil dilakukan dengan penarikan cek yang sama jumlahnya dengan dana kas kecil yang telah digunakan, sehingga jumlah dana kas kecil kembali kepada jumlah yang ditetapkan semula. Nah, setelah saya memberikan pengertian kas kecil dan juga pengertian sistem imprest dan ciri-cirinya, langsung aja ke tutorialnya. Nah, yang pertama itu kita buat perusahaannya. Nama perusahaannya itu nama PT Bunga Indah. Nah, yang kedua itu laporan kas kecil periode bulan Oktober. Nah, di sini udah disiapkan untuk judul-judulnya. Di sini kalian yang pertama itu tanggal, yang kedua itu nomor bukti, dan yang ketiga itu uraian, dan yang keempat itu penerimaan, dan yang kelima itu pengeluaran, dan juga yang kolom yang keenam itu rekening yang debit akan masuk ke pos mana nanti ya. Yang pertama untuk konsumsi, yang kedua itu transportasi, dan yang ketiga itu alat tulis kantor, dan yang keempat itu iklan, yang kelima itu kurir, dan yang terakhir itu lain-lain. Nah, ini itu tuh untuk pengeluaran bulan Oktober, untuk pengeluaran bulan Oktober 2020. Nah, nomor buktinya itu nanti untuk BKK. Nah, saldo bulan September itu berapa? Yaitu 175.000, dan untuk pengisian kembali dana kas kecil itu 9.815.000. Nah, untuk BKK atau kas keluaran yang pertama itu untuk pembayaran langganan harian Kompas, itu masuknya ke pengeluaran, yaitu 150.000. Nah, ini itu masuknya ke lain-lain. Nah, untuk kas keluar yang kedua itu yaitu tentang harian bisnis Indonesia. Harian bisnis Indonesia itu masuknya ke pengeluaran. Nah, ini itu masuknya ke iklan. Nah, yang kas keluar yang ketiga itu ada membeli snack di Honey Bakery. Nah, ini itu di pengeluaran, dan ini itu masuknya ke konsumsi. Nah, untuk yang keempat itu ada membeli materai, itu di pengeluaran. Nah, ini itu masuknya ke kolom lain-lain. Nah, 250.000. Nah, untuk kas keluar yang kelima itu ada ongkos taksi Galaxy, ini itu di pengeluaran. Nah, ini itu masuknya ke transportasi. Nah, untuk kas keluar yang keenam itu ada pembelian nasi box untuk tamu, ini tuh di pengeluaran, dan ini tuh masuknya ke konsumsi. Nah, untuk kas keluar yang ketujuh itu ada pembayaran TV berlangganan. Nah, ini itu masuknya ke iklan. Itu contohnya 30.000 ya. Terus kas yang keluar yang ke-8 itu ada pembelian tiket pesawat, ini itu nanti masuknya ke transportasi karena ini berhubungan dengan transportasi, itu tiket pesawat. Nah, untuk kas keluar yang ke-9 itu ada mengeluarkan biaya untuk fotokopi, ini tuh masuknya ke alat tulis kantor nih, ke kolom ATK. Lalu ada kas keluar yang ke-10
Yang ke-10, pembelian parsel buah. Nah, itu di pengeluaran yaitu 165.000. Nah, ini itu masuknya ke konsumsi 165.000. Nah, untuk kas keluar yang ke-11 itu ada pembayaran transport untuk surat, untuk antar surat. Nah, ini itu masuknya ke kurir. Nih, ke kurir 750.000. Nah, untuk kas keluar yang terakhir yaitu untuk pembelian tiket KA Argo Gede tujuan Bandung. Ini itu masuk ke transportasi. Ini berhubungan dengan transportasi. Nah, seperti itu. Nah, kalian di sini kalian tulis jumlah. Lalu di sini itu kalian tulis saldo bulan September, dan yang terakhir itu pengisian kembali dana kas kecil. Nah, untuk menghitung jumlahnya, ini itu saldo bulan September ditambah pengisian kembali dana kas kecil. Caranya autosum, ini ditambah ya. Nah, kalian langsung enter. Nah, otomatis akan menjumlahkan. Nah, untuk pengeluaran ini juga jumlah semua. Caranya klik autosum. Nah, ini kan udah seperti ini ya. Ini tuh udah otomatis menjumlah. Lalu klik enter, lalu otomatis akan menjumlah. Untuk konsumsi, transport, ATK, iklan, kurir, dan lain-lain itu juga dijumlahkan. Supaya cepat, caranya kalian tarik dari jumlah penerimaan ke pengeluaran, lalu kalian biarkan saja seperti ini nih, seperti ini. Lalu kalian tarik dari pojok bawah sebelah kanan yang di jumlah pengeluaran itu, lalu kalian tarik sampai ke lain-lain. Lalu otomatis konsumsi sampai lain-lain itu juga ikut otomatis menjumlahkan. Lalu saldo bulan September itu caranya jumlah penerimaan dikurang jumlah pengeluaran. Kalian klik autosum, lalu E20 ini kurang, lalu CTRL tahan, klik di jumlah pengeluaran. Lalu kalian enter. Nah, otomatis akan menghasilkan, akan muncul hasil dari jumlah penerimaan dikurang jumlah pengeluaran. Nah, untuk pengisian kembali dana kas kecilnya sama caranya, kalian klik autosum. Nah, di sini kalian hapus, lalu kalian tahan dan klik di bagian jumlah penerimaan. Lalu di sini dikurang. Kalian klik enter, lalu otomatis ini menemukan hasil dari jumlah penerimaan dikurang saldo bulan September. Nah, setelah ini selesai, kalian jangan lupa cantumkan nama pimpinan kalian dan juga dibuat oleh siapa tabel ini. Kalian buat BKM, BKK, dan juga form pengajuan. Yang pertama itu untuk BKM atau buku kas masuk. Pertama, kalian buat PT kalian. Di sini pakai PT Bunga Indah contohnya. Nah, lalu kalian tulis atau ketik nomor dari perusahaan kalian. Nah, di sini kalian tulis judul dalam ini tuh apa? Yaitu bukti kas masuk. Nah, di sini itu kalian tulis diterima dari siapa? Yaitu Ningsi. Nah, uang sejumlah berapa? Yaitu uang 9.825.000. Nah, ini itu untuk keperluan apa? Yaitu untuk keperluan pengisian kembali dana kas kecil. Di sini itu kalian tulis khusus angka, yaitu 9.825.000.
815.000. Nah, di sini kalian tulis tanggal ya, tanggal dan juga kota kalian buat. Lalu di sini tuh diketahui oleh siapa, yaitu diketahui oleh siapa, dibayar oleh siapa, dan diterima oleh siapa. Dan itu diketahui oleh pimpinan kalian. Nah, dibayar oleh siapa? Dibayar oleh Ningsih yang mengisi pengisian kembali dana kas kecil itu tuh dari Ningsih, dari bendaharanya ya. Lalu diterima oleh siapa? Diterima oleh staf administrasinya, seperti itu. Nah, untuk bukti kas keluar caranya sama, namun bedanya itu kalau BKK itu tuh untuk keperluan dan diterima dari yang bersangkutan. Nah, di sini itu kalian tulis PT kalian, lalu di sini kalian tulis nomor kalian, nomor perusahaan kalian gitu. Lalu kalian tulis di sini judulnya bukti kas keluar ya. Lalu di sini itu diserahkan kepada siapa? Diserahkan kepada siapa yang bersangkutan ya, yaitu Linda, petugas posnya. Lalu uang sejumlah berapa yang diberikan oleh Linda itu, yaitu 100 untuk pembayaran ya, untuk pembayaran ke Linda itu 150.000 rupiah. Nah, untuk keperluan apa? Yaitu untuk keperluan pembayaran langganan harian Kompas. Nah, ini di sini kalian tulis khusus untuk angka dari ini uang sejumlah berapa nih, 150.000. Kalian tulis angkanya di sini di kotak ini. Lalu kalian cantumkan kota dan juga tanggal pembuatannya. Setelah itu kalian harus membuat diketahui oleh, dibayar oleh, dan terima oleh. Nah, untuk diketahui olehnya itu untuk pimpinan kalian ya, dari pimpinan kalian itu diketahui oleh pimpinan kalian, dibayar oleh staf administrasi atau kalian, dan juga diterima oleh yang bersangkutan, yaitu Linda petugas pos yang bersangkutan, dibayar oleh kalian dan diketahui oleh pimpinan kalian, seperti itu. Nah, untuk tahap sampai ke bawah mengenai BKK caranya sama seperti apa yang sudah saya jelaskan. Nah, untuk form pengajuan ini itu form pengajuan itu pengajuan kalian mengajukan dana untuk pengisian dana kembali periode bulan Oktober dan November. Caranya itu yang pertama kalian buat PT kalian, lalu kalian buat judulnya formulir pengajuan dana kas kecil. Nah, dana untuk bagian pemasaran. Jadi kalian tuh kayak di bagian pemasaran gitu. Lalu periode kas kecilnya itu untuk ke bulan apa? Bulan Oktober. Lalu dana periode sebelumnya itu kalian mempunyai berapa? 9.815.000 untuk bulan Oktober, dana periode sebelumnya. Nah, untuk saldo periode sebelumnya itu di bulan Oktober itu berapa? 175.000. Nah, di sini itu kalian keterangan untuk mengajukan form pengajuannya itu sebesar 175.000. Nah, kalian di sini jangan lupa cantumkan disetujui oleh siapa dan dibuat oleh siapa. Disetujui oleh pimpinan kalian dan dibuat oleh kalian, misalnya seperti itu. Dan juga kalian jangan lupa cantumkan tanggal pembuatannya. Nah, ini itu kan untuk Oktober. Nah, untuk yang bawah itu untuk bulan Novembernya, form pengajuan untuk bulan Novembernya. Nah, ini itu PT Bunga Indah ya. Lalu yang kedua itu kalian tulis judulnya formulir pengajuan dana kas kecil. Lalu di sini untuk bagian pemasaran, yaitu kalian gitu, misalkan di bagian pemasarannya. Nah, periode kas kecil periode kas kecilnya itu untuk bulan November ya. Kalau dana sebelumnya di bulan November itu ada 4.500.000
24.000. Nah, untuk saldo periode sebelumnya di bulan November itu ada 175.000, 952.000 maksud saya. Nah, lalu sini keterangan untuk pengisian dana kembali periode bulan November itu, yaitu ini saldo periode sebelumnya untuk pengajuannya itu, yaitu 952.000. Seperti itu. Caranya sama ya, namun bedanya ini di bulan November, yang tadi di bulan Oktober. Seperti itu. Nah, untuk pengisian dana kembali periode di bulan November dan Oktober itu hasil dari saldo periode sebelumnya. Ini yang untuk form pengajuannya. Nah, jangan lupa juga dicantumkan disetujui oleh pimpinan kalian dan juga dibuat oleh kalian. Misalnya kaliannya itu contohnya. Nah, lalu kalian jangan lupa juga cantumkan tanggal pembuatannya. Nah, ini bulan November, dan di atas itu untuk bulan Oktober. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku mau ngejelasin tutorial cara ngebuat sistem dana fluktuasi. Jadi di sini aku udah buat contoh bagannya, dan di sini aku udah bikin nama PT-nya ya. Di sini tentu saja kita tulis nama PT-nya. Di sini nama PT-nya itu PT Astria Bersama, dan di bawah nama PT-nya itu terdapat kayak contoh laporannya itu dan bersama periodenya. Di sini aku pakai laporan kas kecil periode bulan Desember 2020. Langsung aja ya. Nah, di bawahnya itu di sini di kolom yang pertama itu diisi tanggal, dan di samping tanggal itu diisi uraian. Uraian itu maksudnya itu kayak uraian pembelian apa-apa aja yang dikeluarin dan uang masuk apa aja itu ditulis di dalam uraian. Jadi samping uraian itu ada debit. Apa sih debit itu? Debit itu adalah jumlah kas masuk. Jadi kalau ada kas masuk atau bukti uang masuk ditaruh di debit. Dan di samping debit itu ada kredit. Dan kalau kalian mau tahu kredit itu apa? Kredit itu adalah jumlah uang kas keluar. Jadi kayak misalkan kalian belanja ini masuknya ke jumlah kredit, karena uang yang kalian punya akan semakin berkurang. Dan lanjut aja ke di bawah tanggal ini, yang pertama itu kita tulis BKM, karena di setiap awal itu kita selalu pakai BKM, bukti kas masuk 01. Itu buktinya itu nomor 1 pertama banget. Dan uraian itu pengisian dana kas kecil, karena dana kita diisi. Berapa jumlah debitnya? 4 juta rupiah. Dan tanggal 2 nya itu, oh ya lupa, jadi kalau misalkan baru kas masuk itu berarti kan kas masuk itu dananya bertambah. Jadi itu nggak ada kredit ya, karena pengisian itu nggak ada kegiatan transaksi. Dan di bawahnya itu di sini tertera tanggal 3 Desember. Uraiannya itu untuk pembelian materai sejumlah 300.000. Maka masuknya itu ke bagian kredit. Nah, di bawah itu kita tulis kredit. Nah, dari mana sih hasil 3.700.000-nya itu? Nah, kalau kalian mau tahu jumlah 3.700.000-nya itu dari mana? Nih, kalian punya saldo sebesar 4 juta dan kalian keluarin duit itu pada tanggal 3 Desember untuk membeli materai sebesar 300.000. Jadi 4 juta dikurang 300.000, hasilnya adalah 3.700.000. Terus lanjut aja ke yang kedua. Nah, di sini tertera pada tanggal 8 Desember. Uraiannya itu untuk dibayar rekening listrik. Berarti saldo yang kalian punya atau debitnya berkurang lagi, menjadi dibayarnya itu 320, dan langsung dijumlahkan aja ke kredit, jadi 3.800.000. Nah,
sisa saldo yang kita punya kemarin itu 3.700.000. Kalian mau tahu hasilnya gimana caranya? 3.700.000 dikurang 320, jadi hasilnya itu 3.380.000. Itu saldo kredit yang kita punya. Dan langsung lanjut aja di sini bukti transaksi selanjutnya. Pada tanggal 11 Desember. Di sini tuh pada tanggal 11 Desember itu tertera dibayar biaya iklan pada harian Kompas, membayar harian Kompas. Berapa jumlahnya? 250.000 rupiah. Cara penghitungannya adalah 3.380.000 yang saldo kemarin kita punya dikurang 250, maka hasilnya adalah 2.900.000. Dan untuk cara selanjutnya itu, pada ditulis lagi, dia ngeluarin dana lagi pada tanggal 14 Desember untuk keperluan dana kas kecil dianggap terlalu besar. Jadi totalnya 500.000. Nah, di sini itu adalah hasil kreditnya, jadi 3.400.000. Dan selanjutnya itu pada tanggal 15 Desember. Di sini itu dana kas kecil diisi kembali, berarti pengisian. Saldo yang kemarin kita punya itu sebesar 3.400.000. Lalu pada tanggal 15 Desember itu kita melakukan pengisian ulang kembali dana. Jadi dana kita itu ditambah dari dana yang 3.400.000 ditambah lagi. Nah, jadi di sini tuh ngejelasin pada tanggal 19 Desember itu dia ngapain sih? Nah, 19 Desember itu biaya angkut pembelian, jumlahnya itu adalah 240. Nah, cara menghitungnya adalah pengisian dana kas kecil kemarin dikurang 140, sisanya adalah 3.160. Dan di bawahnya itu pada tanggal 21 Desember. Nah, 21 Desember itu untuk apa? Untuk biaya telepon, membayar biaya telepon sebesar 350. Dan cara penghitungannya adalah 3.160 dikurang 350, hasilnya adalah 2.810. Dan pada tanggal 27 Desember dia mengeluarkan kembali biaya untuk membeli perlengkapan kantor sebesar 650.000 rupiah. Cara penghitungannya tetap sama. 2.810 dikurang 650, hasilnya adalah 2.160. Dan pada tanggal 29 Desember dia mengeluarkan biaya untuk membayar pengobatan karyawan yang sakit atau cedera pada saat bekerja sebesar 200.000. Nah, jumlahnya adalah 1.960. Itu adalah saldo yang dia punya. Lalu pada tanggal 29 itu ada dua kegiatan transaksi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang pertama adalah untuk pengobatan karyawan yang sebesar 200.000, dan yang kedua adalah biaya pengangkutan barang. Dan biaya pengangkutan barangnya itu adalah sebesar 330, dan jumlah saldo yang dia punya itu jadi 1.830. Nah, pada tanggal 30 Desember itu dia tidak mengeluarkan biaya apa lagi. Dan tertera di sini kita tulis jumlah. Di bawah jumlah kita tulis saldo. Nah, dan di bawah saldo kita tulis balance. Nah, cara menghitung jumlahnya itu kayak gini nih.
dari atas sini sampai ke dari atas hingga ke bawah kita jumlah, kita klik auto zoom lalu kita enter. Nah, hasilnya itu akan keluar menjadi Rp10.570.000. Nah, untuk saldonya, cara menghitung saldonya itu adalah klik auto zoom. Kita hapus dulu. Ininya. Nah, terus kita klik CTRL, tahan CTRL-nya. Terus kita klik yang jumlah. Terus kita kasih tanda minus atau kurang. Terus kita kurang dengan jumlah yang tadi 1.830.000. Nah, terus kita enter. Nah, hasilnya adalah Rp8.740.000. Cara menghitung dia itu balance atau enggaknya, caranya itu di sini yang pertama kita klik auto zoom. Terus setelah kita klik auto zoom itu kita hilangkan dulu ya, ini nyampe sini. Dan kalau udah hilang itu kita langsung klik CTRL. Setelah kita klik CTRL, kita langsung tahan CTRL ya. Terus kita klik yang jumlah ini. Terus kita klik minus. Dan setelah itu kita tekan lagi CTRL ya. Kita klik lagi yang saldo ini. Setelah itu kita klik enter. Nah, hasilnya itu bisa jadi balance ya guys. Sama kan, kalian bisa lihat hasilnya itu sama. Ini dengan ini tuh hasilnya itu sama, balance. Nih aku kasih lihat ke kalian. Nah, sama kan hasilnya balance 1.830.000. Dan di bawahnya ini ditulis mengetahui. Nah, di sini tuh ditulis mengetahui pimpinan dan dibuat oleh siapa. Di sini pimpinannya itu namanya kepala sekolah saya dan dibuat itu oleh teman saya Septiwidiningsih. Aku bakal bikin contoh bukti kas masuk. Di sini tuh aku tulis nama PT-nya dulu ya. Nama PT-nya di sini PT Astria Bersama. Sama ya nama PT-nya. Dan di sini tuh pakai kode. Di sini awal nomor itu pakai kode. Nah, ini kodenya. Kenapa kodenya KM? Karena di sini tuh bukti kas masuk. Bukti kas masuk itu kodenya K sama M. Kas masuk. Oke. Di sini jangan lupa dilampirin nomor bukti kas masuk yang keberapa. Dan di sini AS itu untuk inisial nama sebuah perusahaan dan X itu bulannya, dan di sini tuh tahunnya 2020. Dan langsung aja di sini itu tulisannya from pengajuannya ya, bukti kas masuk. Dan di sini tuh dan di sini tuh udah ditulis. Nah, diterima dari uang sejumlah untuk keperluan. Nah, langsung aja di sini tuh diterima dari siapa yang nerima bukti kas masuk itu. Di sini tertera nama Ningsih. Siapa sih Ningsih? Ningsih itu adalah orang yang nerima uang kas masuk, atau bisa dibilang dia sebagai bendahara di perusahaan, orang yang dipercaya untuk memegang kas. Dan ini uang sejumlah itu kita nggak tulis pakai nominal, tapi kita tulis menggunakan kalimat. Besarnya itu adalah 4 juta rupiah. Kita tulis menggunakan angka ya, huruf itu. Dan di sini untuk keperluan apa? Keperluannya itu karena ada bukti kas masuk, jadi kita tulis pengisian kembali dana kas kecil. Dan di kolom ini kita isi nominalnya ya. Nominal pengisiannya itu berapa?
seperti yang tadi uang sejumlah 4 juta, hanya yang membedakan itu adalah ini menggunakan kalimat, yang ini menggunakan angka. Dan langsung aja untuk ke bawahnya itu. Nah, di bawahnya itu di sini tertera alamatnya. Alamat itu di mana? Alamat perusahaan kalian. Di sini alamat perusahaan aku itu terletak di Jakarta Barat. Dan tanggal pembuatan suratnya ini, baik bukti kas masuk ini dibuat pada tanggal 1 November 2020. Dan diketahui, tentunya itu harus ada yang mengetahui, dan harus ada juga yang membayar, dan harus juga ada yang menerima. Nah, di sini tuh diketahui. Ini pastinya menggunakan tanda tangan ya guys. Nah, di sini tuh di bawah tanda tangan itu kita menggunakan diketahui nama siapa yang mengetahui. Di sini namanya tertera DRS Robani MPD. Di sini tuh julukannya itu sebagai manajer. Nah, dibayar oleh si Ningsih yang diterima uangnya tadi. Ningsih itu dibayar. Ningsih itu termasuk salah satu bendahara. Nah, diterima oleh Lasadi SPD. Itu adalah staf administrasi. Jadi itu cara penulisan bukti kas masuk. Nah, langsung aja lanjut ke step selanjutnya, itu adalah kas keluarnya. Jadi langsung aja di sini tuh ada nama PT ya. PT-nya itu sama satu PT aku doang. Nah, di sini tuh tertera nomornya kakak. Kenapa di sini kakak ya? Seperti yang tadi aku bilang, kakak itu bisa dibilang termasuk dengan kode. Bukan berarti kakak itu kartu keluarga ya, tapi kakak itu adalah kas keluar, bukan kartu keluarga. Oke, langsung aja di sini bukti kas keluar udah tertera kan guys. Nah, lanjut sama from itu sama kayak yang tadi, hanya membedakan diserahkan kepada. Di sini tuh diserahkan kepada siapa? Diserahkan kepada si Linda. Uangnya sejumlah berapa? Uangnya sejumlah Rp370.000. Tentu di sini kita menulisnya menggunakan kalimat ya, bukan menggunakan angka. Di sini untuk keperluan membeli materai. Nah, di kolom yang kecil ini kita tulis nominalnya. Nominalnya itu berapa? Rp3.700.000. Dan lanjut aja ke bawah. Nah, sama ya seperti yang tadi, diisi dengan alamat Pekanbaru pada tanggal 1 Oktober 2020, diketahui oleh. Nah, di bawah diketahui itu pasti ada tanda tangan. Jadi mereka semua tuh pada tanda tangan, dan setelah tanda tangan tuh di bawah tertera nama atau tembusan lah bisa dibilang. Di sini tuh diketahui oleh DRS Robani MPD itu sebagai manajer, dan dibayar oleh Lasadi SPD. Julukannya itu adalah sebagai staf administrasi, dan diterima oleh Linda sebagai petugas pos. Dan untuk bukti kas keluar selanjutnya itu pengisiannya itu tetap sama seperti tadi ya. Yang membedakannya itu hanya namanya, dan untuk keperluannya juga itu yang hanya membedakan. Untuk isiannya mungkin bisa dibilang cukup sama ya. Ya, seperti yang tadi membedakannya itu nih di sini. Kalian di sini tuh yang membedakannya itu ini. Nah, jadi yang hanya membedakannya itu ini aja sih sebenarnya. Kalian nulis tetap sama seperti tadi. Yang hanya membedakannya itu adalah ini, dan ini. Jadi kayak diserahkan kepada siapa, uang sejumlah berapa, untuk keperluan apa. Karena kan itu nggak mungkin sama terus nominalnya, dan untuk keperluan apa aja, dan orang-orang penerimanya. Dan di sini tetap ya diketahui tetap sama Pak Robani, dan dibayar tetap oleh sama Pak Lasadi, dan diterimanya itu hanya diubah menjadi Septinur Arianti. Jadi langsung aja ke tahap selanjutnya. Ini ada from pengajuan.
Nah, di form pengajuan ini kita tulis di sini tuh nama PT-nya ya, PT Astria Bersama. Nah, ini contoh formnya nih. Ya. Nah, jadi di sini tuh adalah dana untuk bagian pemasaran. Nah, siapa sih membutuhkan dana ini? Pemasaran, karena pemasaran yang mengajukan form dana pengajuan form. Nah, di sini adalah periode kas kecil. Periode kas kecil itu pada bulan Oktober 2020, bagian pemasaran meminta form pengajuan dana. Nah, lanjut. Di sini tuh kita tulis isi dengan keterangan, dan di sini jumlah yang diajukan. Keterangannya itu apa? Pengisian kembali kas kecil, uangnya sebesar 500.000 rupiah. Nah, di bawahnya ini ada tanggalnya, pada tanggal 30 September 2020. Nah, ini tanggalnya juga sama, dan di bawah. Nah, untuk bawah dan seterusnya itu tetap sama ya. Nah, ya, nih tentu jangan lupa tampilkan diketahui oleh DRS Robani MPD dan dibuat oleh Lasadi SPD pada tanggal 30 September 2020. Nah, di bawah periode kas kecilnya itu tertera dana periode sebelumnya. Berapa sih dana periode sebelumnya? 4 juta rupiah. Dan saldo sebelumnya itu adalah 500.000 rupiah. Jumlah yang diajukan adalah 500.000. Jangan lupa untuk judulnya itu adalah formulir pengajuan dana kas kecil. Nah, jadi di sini aku bakal ngejelasin yang bulan Novembernya, cara ngebuat formulir pengajuan dana kas kecil. Nah, cara pengajuan itu kayak gini ya. Maaf, di sini kalimatnya terlalu banyak. Aku tidak ingin membuat kalian pusing. Nah, gini dah. Dan langsung aja di bawahnya ini kita tulis dana bagian pemasaran periode bulan November 2020. Dana periode sebelumnya adalah 10.570 dan dana saldo periode sebelumnya adalah 8.740. Nah, di sini kita tulis keterangan. Saat di samping keterangan kita tulis jumlah yang diajukan. Nah, kita tulis di sini keterangannya itu untuk apa? Di sini tertera keterangannya itu adalah pengisian kembali dana periode bulan November 2020. Uang yang diajukan bagian pemasaran kepada staf adalah 8.740. Dan langsung aja di sini. Nah, disetujui. Di bawahnya keterangan ditulis disetujui oleh DRS Robani MPD, dan yang ngebuat laporan formulir pengajuan dana ini adalah Lasadi SPD, terbit dan juga tertera tanggalnya 30 Oktober 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jadi kali ini aku bakalan kasih tutorial ke kalian cara print out di Microsoft Excel. Pertama-tama yang perlu kita lakuin adalah kita blok bagian yang mau kita print. Terus kita klik Take Layout. Kita tentuin size-nya. Ada A4 dan letter. Kita pilih size A4. Lalu klik Orientation. Kita klik Landscape. Terus kita klik View. Kita klik Page Preview.
Lalu kalau misalnya ada biru-biru kayak gini garisnya, kalian geser sampai kayak gitu. Terus kalian klik yang di bagian situ, kita contohin yang print, preview, and print. Terus cetak RLP, klik page stop, klik margins, kita kasih ukurannya, lalu kita klik horizontal untuk yang panjang, terus kita klik OK. Ya Pak ya. Kok dua-dua ini yang Impress, ini sistem Impress, ini BKK, BKM tadi udah. Nanti setelah ini akan digunting-gunting, lalu akan dilubangin kertas, lalu dimasukkan ke Markdown Vector. Nah ini form pengajuannya sistem Impress. Nah ini yang fluktuasi, ada BKM, BKK, pengajuan. Setelah kita potong, kita akan lubangin kertasnya. Setelah kita lubangin, kita akan masukkan ke dalam Markdown Vector. Laporan Impress yang fluktuasi, BKK, BKM, dan form pengajuan setelah dimasukkan ke Markdown Vector. Ini ada form pengajuan, ini sistem Impress, ada BKM, BKK, sampai form pengajuan. Lalu ada sistem fluktuasi seperti ini, ada form pengajuannya, lalu